Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Syuhada rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Pagi hari ini kita masih diberikan apa saja yang kita inginkan, insyaallah kita nikmati pada pagi hari ini. Atas kemurahan Allah kita dihadirkan di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudahan kesehatan ini terus Allah berikan pada kita sampai akhir hayat kita nanti. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu kaitannya dengan akidah. Akidah ini sangat mendasar sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita membaca dalam beberapa riwayat Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya itu setiap malam kita itu minta ampun atau tidak, Allah mengampuninya. Kecuali satu, yaitu kita berbuat syirik. Nah, berbuat syirik ini kaitannya dengan akidah. Jangan sampai kita berakidah masih melakukan hal-hal yang syirik. Oleh karenanya, kemarin kita juga sudah menyampaikan kenapa kita harus mempelajari akidah. Akidah adalah sama dengan keyakinan. Keyakinan tidak boleh dicampur sedikit pun dengan keraguan. Jadi orang yang berakidah yang benar itu tidak mencampur adukkan keyakinan-keyakinan kita yang sudah bagus itu dengan yang lain-lain. Artinya kalau kita sudah yakin Allah itu satu, ya sudah, tidak usah ditambah-tambah lagi dengan bentuk-bentuk apapun. Allah tidak beranak, ya sudah kita yakini dan tidak diperanakkan. Jangan juga mengucapkan Allah itu beranak dan seterusnya. Kemudian yang kedua, akidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Jadi ini yang perlu kita yakini Bapak Ibu, kalau orang akidahnya benar, insya Allah ketentraman jiwanya itu ada. Jadi semua yang kita alami dalam hidup ini, kejadian apapun yang kita lihat dalam hidup ini, kita harus fokus
ini adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu bisa hadir di majelis yang mulia ini ya karena memang Allah menghendaki. Yang tidak dikehendaki Allah hadir di sini kan buktinya banyak juga jamaah kita yang biasanya hadir terus hadir karena Allah belum menghadirkan. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Dan kita bersyukur yang bisa hadir di majelis yang mulia ini, insya Allah termasuk bentuk ketentraman jiwa kita pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya, bila seorang sudah meyakini suatu kebenaran, dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Ini kan kadang kita sering melihat orang sudah meyakini kebenaran satu sisi tapi meyakini juga yang lain. Itu yang harus kita luruskan pada pagi yang berbahagia ini. Jadi kalau kita sudah yakin kebenaran itu ada, maka kita harus menolak sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Memang jamaah yang dimuliakan Allah, hal-hal seperti ini kalau kita berbicara masalah akidah memang perlu tahapan-tahapan. Tidak mungkin bim salabim langsung bisa kita praktekkan itu. Kemudian selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin memperkenalkan kepada jamaah yang dimuliakan Allah beberapa istilah-istilah tentang akidah. Jadi sehingga nanti kita punya tambah referensi, punya tambahan wawasan, beberapa nama-nama akidah yang disampaikan oleh Profesor Yunahar Ilyas pada kitab yang kita kaji pada pagi hari ini. Di antaranya adalah iman. Apa itu iman? Iman yang menyatakan atau menyamakan istilah dengan akidah. Oleh karenanya kalau kita mengikuti definisi iman menurut Jahmiyah dan Asy'ariyah yang mengatakan bahwa iman hanyalah at-tasdik, yaitu membenarkan di dalam hati. Jadi ini pendapat Jahmiyah dan Asy'ariyah. Jadi kalau akidah itu adalah membenarkan. Jadi hati kita ini punya tugas membenarkan jika itu benar. Jika itu enggak benar ya kita enggak perlu membenarkan itu. Maka iman dan akidah adalah dua istilah yang bersinonim. Jadi ada kesamaan. Senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa iman hanyalah i'tiqad, sedangkan amal adalah bukti iman. Jadi ini pelan-pelan perlu kita yakini. Jadi iman itu adalah i'tiqad, keyakinan di hati kita, sedangkan amal kita adalah bukti iman kita. Makanya Bapak Ibu, orang yang beriman kalau ikut kaidah ini perlu bukti. Apa buktinya? Ya amal yang soleh. Makanya dalam surat Al-Asr kan illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman, kata Allah, yang tidak merugi dan selalu beramal yang soleh. Jadi mari kita buktikan kita beramal ini adalah bentuk keyakinan kita yang sudah benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, jika kita mengikuti definisi imam menurut ulama salaf, ini ada pendapat yang kedua ulama salaf. Siapakah ulama salaf itu? Ulama salaf itu diantaranya adalah Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan i'tiqadum bil janani wa nutkum bil lisani wa amalum bil arkan. Sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuhnya. Jadi ini juga pendapat yang sangat mudah kita pahami dan kita amalkan.
Jadi kita yakini di hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu, kalau ada teman-teman yang sudah menunaikan ibadah haji maupun ikhram, itu kan ada kalimat talbiyah, itu kan pernyataan itu. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Kan kalau dilafalkan kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sadar atau tidak sadar, orang yang mengucapkan ini harusnya sadar bahwa kita datang ke sana itu semata-mata memenuhi panggilan Allah, semacam lapor. Dan di belakang itu ada, kami tidak mensekutukan, la syarikalak, tidak menyekutukanmu ya Allah. Nah, jadi bukti-bukti yang lain ini adalah nyata yang sudah kita lihat atau mungkin yang sudah melakukan, diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota tubuh kita. Termasuk salah satunya kita melaksanakan sholat ini adalah bukti bahwa kita membuktikan dengan tubuh kita, karena sholat itu adalah gerakan fisik. Bagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu Allah juga menginformasikan kepada kita itu. Dan saya yakin jamaah sudah banyak yang hafal ayat ini karena sering dibaca oleh imam kita di tempat sholat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa dia yang beruntung itu? Kata ayat itu, kata Allah yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Pengertian khusyuk ini Bapak Ibu ada kajian khusus, tapi minimal kalau kita bikin definisi, kan banyak definisi itu. Salah satunya khusyuk itu sejak kita takbiratul ihram sampai salam, ya kita ingat kepada Allah. Jangan sampai dicampur-campur lagi, ingat yang lain. Makanya dalam beberapa riwayat Bapak Ibu, kenapa ada adzan, ada iqamah? Salah satu fungsi adzan adalah mengusir iblis lari sejauh-jauhnya sampai kedengaran suara adzan ini. Jadi kalau misalnya suara adzan kita didengar sampai tapis ujung sana, maka setan lari sampai ke ujung sana, sampai enggak kedengaran itu. Begitu juga qomat. Qomat itu juga mengajak orang berdiri untuk sholat. Makanya mohon maaf jamaah, kalau ada qomat itu ya sebaiknya kita segera berdiri. Qad qomatis sholat. Fungsinya mengajak orang berdiri dan mengusir iblis setan yang ada di sekitar kita ini. Makanya sempat dulu ada diskusi apa bedanya adzan dengan qomat, suaranya di atas dan di bawah. Kalau ikut kaidah ini yang betul ya adzan itu suara di luar, qomat itu suara di dalam. Tapi kalau di kampung itu ya adzan qomat jadi satu aja, karena amplinya modelnya cuma satu aja, jadi tidak usah dipermasalahkan. Semakin jauh juga iblisnya itu. Karena di kampung itu kan biasa Pak, mau sholat jamaah nunggu qomat. Jangankan sholat jamaah biasa, kita sering di kampung diundang khutbah Jumat itu, waktu khutbah sedikit aja, begitu qomat banyak yang datang. Nah, jadi khusyuk kita kembali, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Minimal kita sholat itu sejak takbiratul ihram sampai salam kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu. Nah, karena sholat itu salah satu definisinya adalah komunikasi dengan Allah. Bisa juga didefinisikan minta kepada Allah. Jadi mari kita berupaya. Saya yakin, saya sendiri juga sering Pak, kadang di tengah-tengah sholat ada saja bisikan-bisikan dari iblis itu. Sudah enak sholat itu, ada lagi bisikan. Kalau kita nanti tidak cepat keluar, wah ini musim hujan, helm saya basah nanti.
Itu termasuk bentuk Quran. Bagaimana cara menyikapinya supaya tetap khusyuk? Kita kembalikan astagfirullahaladzim. Kita lagi sedang dalam keadaan sholat. Ya, minimal itu. Kita cepat kembalikan Bapak Ibu. Bahkan yang umum itu sering Bapak Ibu mungkin mencari sesuatu tidak ketemu-ketemu. Katakanlah mencari kunci lah. Mau sholat nyari setengah mati nggak ada. Begitu sholat dikasih tahu iblis. Oh, kunci itu ternyata ada di ujung sana, di pojok sana. Betul itu Pak, terjadi itu. Saya pernah mengalami itu. Nah, itulah hebatnya iblis itu. Menggodanya bagus, hanya ngasih tahu yang dicari tapi kan urusan keduniaan kembali. Nah, kalau kita sudah ingat begitu, cepat istighfar kembali kepada Allah. Di ayat yang ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kata Allah, dan jauhkanlah diri kita ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Saya yakin jamaah sudah paham betul sesuatu yang tidak berguna itu banyak sekali. Ya, misalnya membuat, ngirim berita di HP tapi beritanya tidak valid, kan tidak berguna itu. Pendeknya banyak sekali lah perbuatan-perbuatan yang tidak berguna itu. Itu termasuk kelompok orang yang beruntung. Pokoknya hal-hal yang tidak bermanfaat sebaiknya kita tinggalkan. Kan Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain walaupun kecil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka itu yang dikatakan orang yang beruntung itu adalah jika dia sudah punya kemampuan berzakat, ia keluarkan zakatnya itu. Nah, zakat ini Bapak Ibu sangat luas sekali. Makanya di Masjid Syuhada ini ada sekretariat Lasismu, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Kalau definisi zakat ini kan ada dua Bapak Ibu, cukup nisabnya dan cukup haulnya. Jadi nisabnya itu hitungannya, haulnya itu waktunya. Jadi kalau kita contohkan Bapak Ibu, kalau kita memiliki zakat sekarang ini kesepakatan jumhur ulama masih belum berubah. Kalau kita memiliki harta nilainya sama dengan 85 gram, selama setahun tidak bergerak harta itu, diam maksudnya di tabungan kah, di bantal kah, di manakah, pokoknya selama setahun benda itu nilainya sama dengan harga emas 85 gram. Ya kalau sekarang dikeruskan karena harga emas ini naik turun kurang lebih 40 juta. Jadi kalau ada jamaah punya uang kurang lebih 40 juta selama setahun ngendap, maka wajib dijakati 2,5%. Sedikit sekali Bapak Ibu, 2,5%. Kalau dihitung dengan kalkulator itu 0,025 dikalikan dengan 40 juta. Nah itu cara ngitungnya. Nah kalau belum sampai nisabnya, maka kita dianjurkan juga berinfak dan bersedekah. Termasuk salah satunya infak dan sedekah itu Bapak Ibu yang rajin ke Masjid Syuhada ini nyamperi kotak-kotak amal. Jadi itu termasuk bentuk lizakati fa'ilun, karena zakat ini dalam definisi beberapa ayat ada infak juga termasuk zakat, sedekah juga termasuk zakat, karena ada ayat khusus di surat At-Taubah ayat 60 kan khud min amwalihim sedekah. Jadi sedekah dengan zakat ini definisinya mirip-mirip saja. Kemudian selanjutnya ayat itu dilanjutkan Allah walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu menjaga kemaluannya. Jadi kemaluan ini Bapak Ibu bisa artikan orang yang ahli zina itu tidak menjaga kemaluannya. Jadi itu makanya di ayat berikutnya, karena ini sampai 11 habis nanti waktunya.
Nanti tolong Bapak Ibu baca sendiri tuan. Jadi kemana menyalurkan kemaluan kita, kan sudah punya tempat kita ya Bapak Ibu. Kalau diambilkan kan, kecuali kepada istri-istri kita itu. Baik, selanjutnya istilah tentang akidah yang kedua adalah tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah, namanya tauhidillah. Ajaran tauhid adalah tema sentral dari akidah dan iman. Jadi kalau orang sudah akidahnya bagus, imannya bagus, dia termasuk orang yang sudah bertauhid. Oleh sebab itu akidah dan iman diidentikan dengan istilah tauhid. Makanya jangan heran teman-teman kalau kita temuan antum sudah bertauhid, kadang antum sudah beriman, sama aja intinya itu. Kemudian yang ketiga ada istilah usuluddin. Usuluddin itu artinya pokok-pokok agama. Jadi akidah, iman dan tauhid disebut juga usuluddin karena ajaran akidah merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam. Jadi kita ini Bapak Ibu ditekankan sekali oleh Rasulullah agar selalu mempelajari pokok-pokok agama, yaitu akidah, iman dan tauhid itu. Ada orang bertanya, kenapa sih iman itu dipelajari terus? Nah, dipelajari saja, kadang iman kita itu masih kadang terpengaruh. Kan Nabi itu sering dalam riwayat kalau ketemu dengan sahabat selalu ditanya, bagaimana iman-iman kalian itu? Makanya kata Nabi, jaddidu imanakum wa a'malukum. Perbaharuilah iman-iman kalian itu. Karena iman ini termasuk, makanya Usuluddin menekankan sekali Bapak Ibu, karena godaan iman itu tidak pernah berhenti dilakukan oleh iblis itu. Ada ayat menjelaskan godanya tidak main-main. Kalau kita tidak kena dari depan, dari belakang, tidak mempan dari belakang, dari samping, tidak mempan dari samping, dari atas. Makanya puncak iblis menggoda akidah seseorang itu adalah di saat manusia mengalami sakaratul maut Bapak Ibu. Sakaratul maut itu adalah pertaruhan akidah seseorang. Makanya kita dianjurkan sekali, kenapa kita diperintahkan Nabi untuk nikah, karena salah satu tujuan nikah itu harus memperbanyak keturunan. Jadi Bapak Ibu jangan bangga kalau anaknya cuma satu aja, kalau bisa nambah anaknya itu. Gimana caranya? Karena nanti targetnya di sini Bapak Ibu, kalau sudah sakaratul maut itu sangat memerlukan anak kita itu. Kalau bukan anak kita kayaknya agak sulit Pak. Ya syukur-syukur kalau punya sahabat. Kalau orang sudah sakaratul maut diperlukan sekali itu bimbingan akidah ini, bimbingan tauhid itu. Makanya kalau kita punya keluarga dianjurkan punya anak yang mengenal tauhid. Di saat orang tuanya sakaratul maut, itu perintah Nabi itu, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Itu prakteknya adalah, kan artinya ajari orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Itu prakteknya Bapak Ibu, kalau ada orang sakaratul maut, hendaknya ada dua orang dihadirkan di telinga kanan dan telinga kiri untuk menyelamatkan akidah ini. Karena ini puncaknya iblis yang terakhir itu. Iblis itu kan enak saja bisikinya orang yang sudah sakarat itu kan. Makanya sering ada orang yang mau sakarat itu, kalau kita baca kehebatan iblis menggoda orang sakaratul maut kan, seumur-umur tidak pernah minum, katakanlah tidak pernah minum Sprite lah, tiba-tiba mau mati itu minta Sprite. Siapa yang nyuruh itu? Biasanya iblis itu. Sebab di saat-saat seperti itu komunikasi dengan manusia kita ini sudah berkurang, tapi iblis bisa komunikasi lancar dengan calon sakaratul maut itu. Maka disitulah peran kita, anak kita, sahabat kita, jamaah kita. Jadi kalau kita kebetulan hidup sebatang kara, ya baik-baik dengan jamaah, pesan,
tolong nanti kalau saya sakaratul maut tolong dibimbing dengan kalimat yang pendek. Kalau enggak sanggup la ilaha illallah, ya paling tidak dipendekin lah Allah, Allah, Allah. Itu kalau anak kita Bapak Ibu, wah betul itu menyelamatkan bapaknya. Kalau anak ingin mengantarkan orang tuanya ke surga, cari kesempatan ini di saat orang tua kita sudah sakit-sakit keras itu. Makanya Bapak Ibu yang masih muda, kalau punya orang tua sudah sakitnya agak berat, tolong kalau ada dinas-dinas itu ditunda saja. Menyelamatkan orang tua kita, akidah kita, agar orang tua kita selamat akidahnya, insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah. Menyelamatkan orang tua itu lebih utama Bapak Ibu daripada kita melaksanakan hal-hal yang lain. Kalau masih bisa diwakilkan saja, karena kita pernah berhadapan ini Pak, ada teman minta pendapat, Pak bagaimana orang tuanya sakit keras, saya dapat tugas, wakilkan saja. Jaga orang tua. Kalau Anda ingin bahagia, masukkan orang tuanya ke surga dengan membimbing kalimat tauhid. Tidak seberapa Bapak Ibu, hanya Allah, Allah saja. Begitu melepas nafas terakhir, kalimat Allah bisa diucapkan oleh orang tua kita, maka Nabi sudah menjelaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa melepas nyawa dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata akidah ini kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi inilah yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pendeknya, apapun selama hidup kita lakukan, kalau kita melepas nyawa terakhir tidak sanggup dengan kalimat Allah minimal, maka sepertinya hidup ini akan sia-sia Bapak Ibu. Nah yang terakhir, istilah yang kita kenal dalam akidah adalah ilmu kalam. Ilmu kalam itu artinya, kalam itu berbicara, membicarakan atau pembicaraan. Karena di dalam akidah kita ini, ajaran kita ini banyak dicontohkan, misalnya Al-Quran. Ada orang tanya, Al-Quran itu khaliq atau bukan? Hadis atau qadim? Jadi artinya kalam ini harus banyak-banyak kita pelajari untuk jadikan pedoman. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah 185, itu kan jelas itu kan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Jadi Al-Quran itu supaya berfungsi sebagai petunjuk harus kita baca. Supaya kita detail, tahu betul Quran itu isinya apa, kita baca Quran itu dengan terjemahannya. Sekarang kan sudah banyak Bapak Ibu tafsir Al-Quran itu memudahkan kita, supaya kita lebih yakin lagi kalau Al-Quran itu petunjuk yang bisa kita andalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengkaji seperti ini termasuk mempraktekkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, kata Allah, liyatafaqahu fiddin. Kata Allah, hendaknya kita itu memperdalam agama agar akidah kita bagus, dan insya Allah hasilnya nanti kita bisa mengakhiri hidup dengan husnul khotimah, dan dibuktikan dengan Rasulullah tempatnya langsung di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahan jamaah yang dimuliakan Allah dan keluarga kita nanti semuanya bisa mengakhiri hidup dengan husnul khotimah dan dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.